Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan rahmat-Nya. Kita diberikan kesempatan untuk menikmati segala yang baik dari Tuhan, untuk menikmati segala yang indah dari Tuhan. Terlebih diberikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya firman itu tetap menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Dan jika kita berpegang kepada firman-Nya, maka kita akan mengalami hal-hal yang terbaik nyata dalam kehidupan kita yang sudah disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya akan baca dari Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15, dan firman Tuhan berkata demikian: "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Saya ulang sekali lagi, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ibu bapak dikasih Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini kembali kita diingatkan oleh Tuhan tentang situasi-situasi yang dalam kesesakan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu saat ini. Apakah mengalami kesesakan, atau sedang mengalami kesesakan, atau pernah mengalami kesesakan, saya tidak tahu persis. Tetapi jika Bapak Ibu memang mengalami kesesakan, atau pernah mengalami kesesakan, jika terjadi kesesakan, saya beritahu ada Tuhan yang siap menolong dan siap untuk memberkati setiap orang percaya kepadanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat kedua dituliskan, Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Artinya tidak perlu dibuktikan lagi, sudah terbukti, sudah nyata bahwa dia memang penolong. Dalam kesesakan dia sangat penolong. Dan itulah sebabnya bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami akan hal itu, bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat Mazmur pasal 50 ayat 15 ini dijelaskan hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus dilakukan? Dikatakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan yang mengajak, Tuhan yang meminta, Tuhan yang menyuruh supaya kita berseru kepadanya, berserah kepadanya. Artinya dalam ayat ini kembali kita melihat tentang dalamnya kasih dan kepedulian Tuhan bagi umatnya. Dia tidak membiarkan umatnya tetap hidup dalam kesesakannya, atau cuek dan diabaikan umatnya yang dalam kesesakan. Tapi justru dia mengundang, dia meminta dan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kau kesesakan. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika Anda mengalami kesesakan, jangan panik, jangan patah semangat, jangan bingung. Tapi ada satu pribadi namanya Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus, mengundang Anda berseru kepadanya, mengundang kita berseru kepadanya. Dan dikatakan Dia yang meminta kita, maka Dia akan meluputkan kita. Dan berdasarkan ayat ini, Tuhan mengundang umatnya untuk apa? Berseru kepadanya saat mengalami kesesakan. Memang saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Allah ingin mendengar doa-doa kita. Allah ingin menolong umatnya. Allah membuka dirinya untuk dilibatkan umatnya dalam pergumulannya. Seringkali Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, tidak ada atau jarang orang yang mau kita libatkan dalam kesusahan kita, kan? Bahkan mungkin di saat-saat susah banyak orang yang menjauhi kita, tapi waktu senang banyak yang mendekati kita. Tapi Tuhan justru di saat kita mengalami kesesakan, Dia mengundang kita datang kepadanya, karena Dia sangat peduli kepada kita, Dia sangat mengasihi kita. Dia mengundang kita untuk datang kepada Dia, untuk datang sebagai apa? Berseru kepada Dia. Memang itulah membedakannya dengan manusia, saudara. Tuhan itu peduli. Namun yang berikutnya kita lihat, Dia tidak hanya mengundang kita datang kepadanya, Dia tidak hanya meminta kita, menyuruh kita berseru kepadanya di saat kita mengalami kesesakan, tapi Dia juga menjanjikan akan meluputkan kita. Nah ini Dia, akan meluputkan umatnya yang berseru kepadanya. Kalau kita berseru kepadanya, Dia akan luputkan. Dia tidak berkata, berserulah kepadaku, bagaimana, apa manfaatnya? Lihat nantilah. Enggak.
Tapi dia sudah berikan jaminan, buat suatu kepastian. Kalau orang yang mengalami kesesakan berseru kepada Tuhan, tentunya seruannya itu dalam kepercayaan, dalam keyakinan kepada Tuhan, maka dia akan diluputkan. Artinya dia akan ditolong, dia akan diloloskan. Maka sekarang Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mengajak kita, ambil waktumu di dalam kesesakanmu, di dalam kesulitanmu, di dalam permasalahanmu, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ingat tentang kisah bangsa Israel. Waktu mereka mengalami kesesakan di Mesir, mereka diperbudak begitu luar biasa, mereka diperlakukan dengan tidak baik. Apa yang terjadi? Mereka berseru kepada Tuhan, dan seruan mereka itu sampai kepada Allah, dan Allah bertindak mengirimkan Musa untuk membebaskan mereka, karena seruan mereka sampai kepada Allah. Artinya memang benar, kalau kita berseru kepada Allah, Dia akan meluputkan kita. Itu buktinya. Dan saya perhatikan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, orang yang berseru-seru kepada Tuhan, yang berseru-seru kepada Yesus anak Allah, kasihanilah aku, Bartimeus, saudara, ditolong Tuhan. Dan semuanya mereka yang datang berseru kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan itulah sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, berseru kepadaku saat kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dan dengar baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan di saat kesesakan, Dia akan meluputkan kita. Berserulah kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya sampaikan dan saya kembali, firman ini mengingatkan kita, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingat ya, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sudah banyak bukti, bukan lagi perlu dibuktikan. Tidak, Dia sudah terbukti. Itu sebabnya berserulah kepadanya saat engkau mengalami kesesakan. Jangan hanya meratap Bapak, jangan hanya meratap Ibu, jangan ngomel, tapi berseru kepada Tuhan. Saya ceritakan kembali bangsa Israel di padang gurun, waktu mereka mengalami kesulitan, kekurangan air misalnya, kekurangan makanan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bersungut-sungut. Ada jawaban, murka Tuhan yang datang karena mereka bersungut-sungut. Tapi Musa berseru kepada Allah. Mulai saat mereka di tepi laut Teberau, waktu Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongan. Waktu Musa berseru di padang gurun karena tidak ada makanan, Tuhan berikan makanan. Seruan itu mendatangkan jawaban dari Tuhan. Itulah sebabnya saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya juga taruhkan di dalam hati saya, dalam kesesakan, dalam kesulitan yang ada, berseru kepada Tuhan, Dia akan meluputkan kita. Dan berseru dengan cara apa? Berserah total kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu sudah terbukti akan menolong orang-orang berseru kepadanya. Tetapi menjadi persoalannya adalah orang tidak mau berseru kepada Tuhan. Itu menjadi persoalannya. Suatu ketika ada satu cerita Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seorang tukang pangkas rambut yang seorang ateis. Orang ateis ini memangkas rambut seorang hamba Tuhan, pendeta. Dan orang ateis ini berkata begini, sambil dia pegang pangkas rambutnya, gunting rambutnya maksud saya, dia berkata begini, Tuhan itu sebenarnya jahat. Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Bukan jahat, Tuhan itu tidak ada, katanya begitu. Wah, waktu dikatakan Tuhan itu tidak, namanya ateis kan, dibilang Tuhan itu tidak ada. Kaget nih pendeta. Waduh, gimana caranya? Dia sementara dipotong rambutnya, mau bantah sebagaimana, dan dia katakan begini. Orang ateis berkata begini, kalau Tuhan itu ada, mengapa manusia menderita? Mengapa manusia mengalami kesulitan? Mengapa manusia ada penderitaan? Dan dia ngomong terus sambil dia potong rambutnya. Dan selesai potong rambut, pendeta ini selesai potong rambut, dia berkata begini kepada orang ateis ini, sebenarnya Tuhan itu ada, sambil dia bayar biaya pangkas rambutnya, dan Tuhan itu ada, tetapi ya manusia itu sendiri yang membuat penderitaan dalam hidupnya. Dia berkata Tuhan itu tidak ada. Kalau ada, nggak mungkin ada penderitaan. Nah, waktu dia berkata seperti itu, nah sang pendeta ini pamit permisi ya, dan dia pulang. Sementara di jalan raya, dia melihat ada seorang gembel, seorang pengemis, rambutnya acak-acakan, kotor, kucel. Dan timbul dalam hatinya ada inspirasi. Waduh, ya, diajak orang gembel ini, diajak sama pendeta ini, dibawa ke tukang pangkas rambut itu. Diberkata begini, saudaraku, saya tidak percaya ada tukang pangkas rambut di dunia ini. Tukang pangkas rambut yang ateis berkata begini. Kenapa berkata begitu? Kalau ada tukang pangkas rambut, pasti tidak akan ada orang seperti ini, rambutnya panjang, rambutnya kucel, rambutnya kotor. Datang tukang pangkas rambut ini berkata begini, salah Pak, tukang pangkas rambut itu ada. Saya tukang pangkas rambut. Bapak datang kepada saya bisa pangkas rambut Bapak. Dan rapi kan, bagus kan.
Tukang pangkas rambut itu ada. Lalu bagaimana orang-orang yang gelandangan ini rambutnya panjang begini? Berarti kan gak ada tukang pangkas rambut. Tukang pangkas rambut itu berkata begini, Pak, Bapak datang kepada saya potong rambut Bapak. Kalau orang ini datang kepada saya juga potong rambutnya. Dan tentunya dia juga akan mengalami hal yang rapi rambutnya seperti Bapak. Tapi dia gak mau datang kepadaku. Jadi sebenarnya tukang pangkas rambut itu ada. Nah, pendeta berkata begini, Tuhan itu juga ada. Hanya karena orang tidak mau datang kepadanya, maka dia tidak bisa mengalami bagaimana keberadaan Tuhan itu. Tukang pangkas rambut itu terhenyak dan kaget. Ya juga ya. Iya. Bagaimana kisah selanjutnya? Saya tidak tahu tentang ceritanya. Tapi artinya Bapak Ibu Tuhan, saya mau sampaikan, seringkali manusia mengatakan, Tuhan itu tidak peduli kepada orang yang menderita. Tuhan itu tidak peduli kepada orang yang sengsara. Tuhan tidak sanggup menolong. Sebenarnya Tuhan itu sanggup menolong. Dan saya katakan misalnya contoh gini, Tuhan itu baik. Walaupun Anda tidak mengalami kebaikan, Tuhan tetap baik. Tapi untuk mengalami kebaikannya, kita harus datang kepada Tuhan. Sama, untuk mengalami, Tuhan meluputkan kita dari segala kesesakan kita. Tuhan sangat sanggup, Tuhan sangat mampu. Tapi firman Tuhan mengatakan, berserulah kepadaku pada saat kesesakan. Tuhan mau kita berseru kepadanya. Tuhan meminta kita berseru kepadanya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan yang mendengarkan podcast ini, saya beritahu, hari ini, siapkan hatimu. Berpikir sejenak, apa yang menjadi seruanmu kepada Tuhan sekarang? Saya berikan waktu 1 menit. Saudara akan berdoa sendiri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saya memang akan berdoa, tapi Tuhan mengatakan, tidak dikatakan titipkanlah seruanmu kepada orang, tapi dikatakan berserulah kepada Tuhan. Jadi berarti engkau harus berseru kepada Tuhan. Sekarang saya berikan waktu, pikirkan apa yang menjadi seruanmu kepada Tuhan. Sederhana saja, katakan, Tuhan tolong aku, ini persoalanku. Tuhan tolong aku, ini pergumulanku. Dan kalau itu yang Bapak lakukan, Ibu lakukan, saya percaya Tuhan akan meluputkan dan Tuhan akan menolong. Mari kita sekarang berdoa sekarang. Ya, bawa permohonanmu, bawa pergumulanmu, katakan kepada Tuhan. Sekarang di tempat masing-masing, katakan, Tuhan, ini pergumulanku. Tuhan, ini seruanku. Aku berdoa, luputkan aku. Sebutkan pergumulanmu, sebutkan doa-doamu, dan katakan, Tuhan, luputkan aku. Tuhan, luputkan aku. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa-doa. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, saudara-saudaraku, kami semuanya sudah mendengar firman Tuhan. Waktu kami berseru dalam kesesakan, Engkau akan meluputkan kami. Dan pagi hari ini, saudara-saudaraku yang juga mendengarkan podcast ini, mereka juga menyerukan dan sudah berseru membawa harapannya kepadamu, supaya Engkau meluputkan mereka. Hamba berdoa menopang mereka di hadapan-Mu ya Tuhan, meminta, memohon kepadamu, seruan mereka Engkau dengar ya Tuhan. Ada yang berseru untuk keperluan ekonomi mereka, ada yang berseru untuk keperluan keluarga mereka, ada yang berseru untuk pergumulan kesehatan, ada yang berseru untuk keselamatan, ada yang berseru untuk kebangunan rohani, ada yang berseru untuk kebangkitan rohani dalam keluarga mereka, pemulihan keluarga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, dengarlah seruan mereka ya Tuhan, sehingga mereka luput dari segala pergumulan-pergumulan yang ada. Mereka mengalami pertolongan, dan mereka juga memuliakan Engkau karena melihat tangan Tuhan menopang dan menolong mereka ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang kami sembah, kami kenal dalam nama Yesus Kristus, mengulurkan tangan kasih dan pertolongannya pagi hari ini, di minggu yang indah ini, tanggal 13 Maret tahun 2022 ini. Tuhan, ulurkanlah tangan pertolonganmu, tangan kasihmu, dan jawablah seruan-seruan kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, topang dan tolong Tuhan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan podcast hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, apa menjadi pergumulannya, persoalannya, ditolong oleh Tuhan, mereka diluputkan oleh Tuhan, kemenangan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku, jika engkau dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkanmu. Jika engkau mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan membuka jalan bagimu, dan berserulah kepada Tuhan, lihat Dia akan meluputkan engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur pada pagi hari ini, dan kami sambut anugerah dan rahmat-Mu pagi hari ini, karena kami tahu Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Kemuliaan bagi nama-Mu, pujian hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Kita sudah berdoa, seruanmu sudah sampai kepada Tuhan, dan engkau siap mendapatkan jawabannya. Siapkan dirimu untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Hari ini akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan Bapak Ibu dan juga keluarga semuanya. Dan jangan lupa hari ini hari Minggu, sediakan waktu, berikan dirimu untuk beribadah
kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Amin.